Shalom, selamat malam sahabat Kristus. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Back to the Bible. Dalam kurang lebih 40 menit kami akan menemani Anda. Dan mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luangkan waktu Anda untuk siap diurapi oleh renungan sabda Tuhan di malam hari ini. Sama-sama kita memuji Tuhan dengan satu lagu pujian, Rohmu yang hidup. Kita bersyukur Tuhan buat apa yang Kau jadikan dalam hidup kami, Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Katakan Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, jamahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati, jamahmu, berserah penuh hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati, jamahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, menyembah di altarmu, menyembah. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, Allah kami yang dahsyat, hanya padamu Tuhan. Kami bersyukur, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Allah yang layak disembah, kami muliakan. Kudus-kuduslah Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, kasih-Mu sempurna menyertai kami Tuhan. Kau perisaiku, Kau pelindungku. Oh, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Buka hati, jamahmu, berserah penuh hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hatiku jamahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Mari kita tundukkan kepala, kita datang dan kita hampiri hadirat-Nya. Kita minta supaya perkenanan Tuhan sempurna atas kita. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat malam hari ini. Kau izinkan kami untuk ada dalam jaringan online Facebook Live Back to the Bible. Kami rindu proses demi proses yang kami alami adalah semuanya dalam kontrol Tuhan. Olehnya malam hari ini kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima taburan firman-Mu, teguran-teguran-Mu, dan tentu arahan-arahan ilahi yang akan Kau sampaikan atas kami semua. Kami percaya dalam firman-Mu ada jawaban. Kami percaya dalam firman-Mu ada kepastian. Kami percaya dalam firman-Mu ada sukacita yang dahsyat yang Kau nyatakan atas kami. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Ulurkan tangan-Mu baik yang ada di kantor maupun yang di rumah, baik yang ada dalam perjalanan, di Jabodetabek, bahkan sampai ke luar negeri. Tuhan, jamah kami semuanya. Kami percaya ada pesan khusus malam hari ini buat kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, bahkan yang putus asa Engkau berikan jawaban demi jawaban. Kelegaan, sukacita senantiasa kami dapatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami siap untuk diberkati dalam program Back to the Bible. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup sampai hari ini pasti banyak mengalami pembentukan, pasti banyak mengalami proses, dan tentu kita juga banyak mengalami tantangan dan rintangan. Nah, apa yang kita capai, apa yang kita dapat, itu tergantung sikap kita, dan kita menyadari bahwa ketika proses itu terjadi atas kita, orang beriman mempercayai Tuhan turut bekerja dalam segala hal, seperti yang tertuang dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi proses atau pembentukan atau pergumulan, nggak usah disesali, nggak usah ditangisi, nggak usah bertanya-tanya why and why. Tetapi tetap dalam ucapan dan ungkapan syukur, sebab di balik proses yang Bapak Ibu hadapi, di balik pembentukan yang Bapak Ibu sedang nikmati hari-hari ini, itu mengandung janji, mengandung kemenangan yang luar biasa, dan tentu itu datangnya daripada Tuhan. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Haleluya. Yuk kita bilang bersama-sama dengan saya, proses adalah tujuan Tuhan untuk mempermuliakan dirinya atas hidup kita. Kita tidak akan pernah melihat satu penyertaan yang luar biasa kalau kita tidak bisa mensyukuri di balik proses yang kita terima. Nah,
Cara pandang bagaimana pembentukan, atau jadilah orang yang siap dibentuk, siap diproses. Malam hari ini akan saya sampaikan 3 hal, 3 poin, dan saya berdoa malam hari ini menjadi jawaban buat kita ketika kita sedang mengalami situasi yang tidak baik, mengalami situasi yang unpredictable, sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya, tetapi dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan haleluya. Oh glory Jesus. Kita buka yuk Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23. Sekali lagi Bapak Ibu, jika Anda berkenan silakan Anda share live Facebook malam hari ini, biar banyak orang diberkati, banyak orang boleh dipulihkan, dan banyak orang boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita. Sebab kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah menutup telinganya bagi teriakan orang-orang yang minta tolong kepada Tuhan. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 23 berkata demikian. Haleluya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Ada proses yang indah dialami oleh Musa. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara bayangkan, di mana Musa lahir ada satu perintah dari raja yang berkuasa di Mesir waktu itu. Firaun mengatakan semua bayi laki-laki daripada orang Ibrani, sekali lagi, semua bayi laki-laki daripada orang-orang Ibrani, orang-orang buangan di tanah Mesir yang berusia 0 sampai 2 tahun harus dibinasakan. Nah, Musa ada di dalamnya. Musa ada dalam proses di mana dia baru lahir di zaman perintah itu ada. Saudara mesti sadari bahwa perintah raja adalah hukum. Dan ketika raja memerintahkan, ketika ada yang berani tidak melakukannya, tentu hukumannya adalah kematian. Tetapi yang luar biasa, Amram adalah ayah daripada Musa, dan Yokebed itu adalah ibu daripada Musa, mengambil keputusan untuk Musa itu tetap ditaruh di rumahnya. Bukan hanya sebatas karena elok rupanya, tetapi karena memang Musa itu lahir juga karena doa daripada Amram dan Yokebed. Apakah tidak ada tantangan? Tentu banyak tantangan. Banyak masalah yang dihadapi. Nah, kalau ayat ini boleh saya kasih benang merah. Pembentukan yang pertama adalah homemade atau pembentukan yang bisa terjadi di rumah tangga kita, di lingkungan kita. Saya percaya Anda yang ikut live malam hari ini sering sekali mengalami proses dalam rumah. Suami dengan istri, anak dengan orang tua, adik dengan kakak. Banyak sekali proses. Ada pertengkaran, ada perselisihan, ada saling curiga, ada saling menuduh, bahkan ada yang tidak saling bertegur sapa. Tetapi kalau ini tidak disikapi dengan sesuatu yang benar, akhirnya menimbulkan apa? Luka. Saya percaya Amram dan Yokebed bersama-sama dengan keluarga yang lain yang satu rumah dengan Musa kecil, pasti ada sesuatu yang menakutkan buat mereka. Sebelum akhirnya Musa ditaruh oleh keranjang yang terbuat dari kertas papirus untuk dianyutkan di Sungai Nil sampai berjumpa dengan putri Firaun. Saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus, pembentukan dalam rumah tidak bisa dihindari. Pembentukan dalam rumah tangga tidak bisa dihindari. Anakmu tumbuh dewasa dengan baik, anakmu tumbuh dewasa dengan pemberontakan, anakmu tumbuh dewasa dengan takut akan Tuhan. Itu semua dimulai dari apa? Pembentukan dalam rumah. Proses dalam rumah. Banyak orang tidak kerasan tinggal di rumah karena situasi yang tidak kondusif. Banyak orang-orang lebih suka di luar karena di rumah merasa tidak nyaman. Nah, saya berdoa malam hari ini,
siapapun Anda yang ikut live Zoom Back to the Bible malam hari ini, Anda adalah orang-orang yang siap diproses, dibentuk. Itu dimulai dari rumah. Haleluya. Amin. Ayo, yang setuju katakan amin. Dan itu terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak bisa kita pungkiri. Kecuali Anda bukan makhluk sosial, kecuali kita tinggal di tengah hutan, itu lain cerita. Tetapi masa sekarang tidak bisa dihindarkan. Bahkan kalau kita melihat media sosial, banyak perselisihan, banyak pertengkaran, banyak ketidakcocokan ketika proses itu terjadi di rumah. Komit. Saya berdoa semua kita dewasa dalam Tuhan, proses apapun yang terjadi atas rumah tangga kita, itu adalah mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Pak, bagaimana Pak? Apakah di gereja bisa ada? Bisa. Bisa dan mungkin terjadi. Makanya banyak orang tidak lagi firm dalam pelayanan, tidak lagi firm dalam ibadah, tidak lagi firm menjadi yang menjalankan tugas-tugasnya. Kenapa? Karena tidak siap dalam proses. Dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda bergereja, dimanapun Anda punya rumah, proses itu pasti ada. Proses itu pasti ada. Terjadi karena kita, terjadi karena orang lain, terjadi karena lingkungan, atau terjadi karena keadaan. Hanya orang-orang yang dewasa secara rohani yang bisa melihat bahwa proses adalah kesempatan untuk kita saling memperbaiki diri dan melihat anugerah Tuhan yang akan diberikan atas kita. Yang setuju katakan amin. Ya, beberapa hari yang lalu ada orang yang WA kepada saya, Pak, di pekerjaan yang baru sekarang situasinya tidak kondusif. Jam kerjanya berkurang dan penghasilan tentu berkurang juga. Tetapi saya tetap mengucap syukur. Nah, ini proses yang disikapi dengan positif. Kita tidak hanya bersyukur ketika keadaan itu baik, tetapi sekalipun keadaan secara kasat mata bertentangan dengan keinginan kita, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang punya pengharapan, kita harus tetap berani berkata, apapun itu, Tuhan Yesus tetap baik buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Sabar menghadapi masalah dalam rumah tangga. Keluargamu kuat, rumah tanggamu luar biasa, pelayananmu hebat, bahkan anak-anakmu akan berhasil luar biasa. Tapi kalau keluarga kita tidak kuat, tidak siap dalam proses yang ada di rumah, wow, ini akan jadi masalah. Saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita melangkah yang kedua. Kita melangkah yang kedua. Kita lihat satu gambaran, ini masih tetap dalam komen, proses dalam rumah. Kita buka 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Ada teladan, ada figur, ada value yang diberikan oleh senior-senior kita. Di mana? Di rumah kita. Yuk kita belajar dari seorang Timotius, dari seorang yang begitu hebat menjadi penerus daripada Rasul Paulus. 2 Timotius pasal yang kelima. Sebentar saya cari. Oh, salah. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sudah ada. Terima kasih, Chris. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah legacy. Ini adalah satu warisan yang luar biasa, di mana ada proses dalam rumah, dan anak ini tumbuh luar biasa. Karena apa? Karena keteladanan yang positif. Tidak gampang seorang Paulus yang sudah makan asam garamnya pelayanan, memberikan satu apresiasi, memberikan satu reward yang begitu dahsyat kepada Timotius, kalau dia tidak melihat sesuatu yang positif atas Timotius. Dikatakan dalam Rasul Paulus berkata demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini kan apresiasi, satu penghormatan, satu reward yang hebat dari seorang mentor terhadap muridnya.
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Jadi yang memberikan teladan hidup Timotius adalah neneknya yang bernama Lois. Ayo kita semua yang merasa dirinya sudah berumur, sudahkah ada nilai-nilai positif yang kita tanamkan buat generasi kita? Jangan justru menjadi batu sandungan. Kalau Anda menjadi seorang ayah, jadilah seorang ayah yang baik. Berikan teladan yang positif buat anak-anak kita. Kalau Anda seorang ibu, berikan teladan yang baik. Berikan teladan yang luar biasa. Supaya apa? Anak-anakmu melihat teladan yang luar biasa atas hidupmu. Shalom Ibu Pendeta Joyce Lakawa Mailoor yang ada di Amerika. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Kalau Anda seorang kakek, sudahkah Anda memberikan satu legasi yang baik buat cucu-cucu Anda? Kalau Anda seorang nenek, sudahkah attitude kita, etika kita, perkataan kita menjadi teladan buat anak cucu kita? Loh, ini contohnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lihat baik-baik Paulus mengabdiasi. Aku tahu imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Jadi Paulus tidak hanya mengenal seorang Timotius, tetapi Paulus mengenal rumpun daripada Timotius. Dari siapa? Neneknya. Kemudian turun ibunya yang namanya Yuni. Nah, banyak dalam kehidupan akhir zaman seperti yang kita hidupi sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang tua tidak menjadi teladan. Menegur anaknya jangan main handphone, tetapi kitanya sendiri sibuk dengan handphone. Melarang anaknya jangan sampai kebanyakan nonton, tapi justru kita kebanyakan nonton. Melarang anaknya main TikTok, tapi malah kita justru di depan kamera untuk melihat TikTok berjam-jam. Ayo berikan teladan yang baik. Ajarkan nilai-nilai kerajaan. Sebab ini akan menjadi satu teladan buat generasi kita. Dan itu membekas. Dan menjadi satu impartasi kehidupannya yang luar biasa atas kehidupan anak cucu mantu kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Yuk kita bersama-sama berkata dengan saya mau jadi teladan buat generasi. Betul? Saya mau jadi teladan bagi apa? Generasi di bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Biar kita menjadi orang yang bangga bukan karena memberikan legasi harta semata, tetapi ada value, ada nilai, ada impact yang positif yang kita berikan buat anak cucu mantu kita. Orang boleh mengenal hidup kita dikenal baik. Orang boleh mengenal kita, hidup kita dikenal sebagai teladan. Orang boleh mengenal kita bahwa apa? Nilai-nilai positif kita tanamkan buat anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama pembentukan dari mana? Homemade. Rumah kita adalah proses. Rumah kita adalah didikan. Rumah kita menghasilkan produk-produk yang kita alami ketika ada dalam pembentukan. Poin yang kedua. Haleluya. Yang kedua, kita buka Amsal 13 ayat yang ke-20. Ini tidak bisa kita hindari. Saudara boleh catat, ini Amsal pasal 13 ayat ke-20. Selamat bergabung Ibu Teresia Ngantung, selamat bergabung. Yang lainnya sudah banyak bergabung. Jadi ke Bapak Ibu berkenan, silakan Bapak Ibu share live ini biar banyak orang di kontak Facebook Bapak Ibu bisa diberkati dan diberikan jalan keluar oleh firman Tuhan. Yang kedua, yuk kita lihat Amsal 13 ayat ke-20. Yang pertama tadi pembentukan atau proses homemade. Yang kedua sekarang pembentukan apa? Country made. Artinya adalah pembentukan oleh lingkungan. Pembentukan di sekitar saudara, bukan dalam rumah. Mungkin kalau di Indonesia ada namanya RT, RW. Karena ada yang dari luar negeri, di luar negeri tidak ada RT, RW, tetapi lingkungan. Nah, Amsal 13 ayat 20 berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi apa? Malang. Bapak, Ibu, saudaraku ini kasih Tuhan. Apa yang engkau alami atas hidupmu 2, 3, 4, 5 tahun mendatang. Apa yang engkau petik hasilnya 2, 3, 4, 5 tahun mendatang. Itu ditentukan dengan siapa hari ini engkau bergaul. Saya ulangi sekali lagi. Ditentukan dengan siapa engkau bergaul, bahkan bergaul karib.
Anda mungkin seorang pendiam, tetapi Anda bergaul dengan orang yang suka membicarakan orang lain. Hanya masalah waktu Anda akan jatuh menjadi orang yang suka membicarakan kekurangan orang lain. Anda mungkin tidak suka judi, tetapi Anda bergaul, curhat dengan orang yang suka judi. Hanya masalah waktu, 2, 3, 4, 5 tahun mendatang, Anda menjadi seorang penjudi. Betul? Anda bukan seorang pendosa karena kita rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mengampuni orang lain, rajin menyantuni orang lain, bahkan rajin membagikan berkat-berkat yang kita terima. Maaf, tetapi engkau bergaul karib dengan orang-orang yang hidupnya tidak jelas, orang-orang hidupnya yang pesta pora, malas, mabuk-mabukan. Hanya masalah waktu. Kita akan apa? Jatuh. Jadi yang kedua, ayo saya ajak saudara, pembentukan yang kedua itu adalah dari lingkungan, country made, pembentukan atau proses yang diproses oleh lingkungan. Yang setuju katakan amin. Ya, oleh lingkungan. Makanya Mazmur pasal 1 jelas berkata sampai ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 3. Berbahagialah orang yang tidak duduk bernasihat orang fasik, tidak dalam barisan pencemooh, betul tidak? Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan, melakukannya siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah lebat pada musimnya, bahkan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Katakan haleluya, puji Tuhan. Glory Jesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amen. Mungkin kita melihat seorang perempuan yang begitu hebat melayani Tuhan, setia, tetapi bergaul salah. Apalagi sekarang di dunia sedang dilanda yang namanya LGBTI. Ada transgender, ada penyimpangan seksualitas, ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara masif, saudaraku. Dan saudara jangan kira gereja tidak diserang. Oh, saya baru pulang dari Amerika, bulan lalu sudah dikasih Tuhan. Yang namanya gereja sudah menerima, beberapa gereja maksud saya menerima tentang LGBT, transgender. Ini bukan sesuatu yang membuat kita, ini adalah sesuatu yang membuat kita minus. Kalau benteng pertahanan yang terakhir dalam tanda kutip gereja, orang-orang percaya yang tahu firman, akhirnya mengkompromikan hal-hal yang sifatnya dosa dalam pergaulan, dalam lingkungan. Maafkan saya. Kita akan mengalami kejatuhan di masa-masa ini. Proses yang kita alami, pembentukan yang kita alami, bukan menghasilkan buah yang baik, tapi justru sebaliknya. Pak, saya ingatkan malam hari ini Bapak-Bapak, kenali lingkunganmu dengan baik, pergaulanmu. Oh, kalau berteman boleh. Saya berteman dengan pencuri, saya berteman dengan perampok, saya berteman dengan penjahat. Kenapa? Karena saya melayani penjara. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Berteman iya, dalam arti pelayanan. Tapi untuk bergaul, oh, bentar dulu, saya harus pilih-pilih. Karena pergaulan yang saya hidupi hari ini, karena pergaulan yang saya bangun hari ini, baik dengan relasi, rekanan maupun klien, pada ujungnya saudara dikasih itu menentukan kehidupan saya. Banyak orang gagal. Banyak orang tidak sampai ke destiny ilahi. Bukan dirinya yang gagal, tetapi lingkungannya yang membuat dia tidak bisa memenangkan pertandingan, sehingga kegagalan dia. Yang setuju dan paham katakan amin. Mungkin kita pernah lihat anak yang di luar dugaan kita, dalam pertumbuhannya dulu baik, luar biasa, takut akan Tuhan. Tapi karena pergaulan yang salah, anak itu menjadi liar. Anak itu menjadi hilang kendali. Anak itu menjadi apa? Tidak terkontrol. Tapi malam ini, saya ingatkan buat kita semuanya. Ayo, mau ibu-ibu, oma-oma, opa, kakak, adik, pastikan kita sekarang memiliki pergaulan yang baik. Membangun persahabatan yang benar, didasari dengan takut akan Tuhan. Sorry, saya minum sebentar. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Saudara setuju? Oh iya, saya banyak melihat di banyak tempat gereja-gereja
Orang-orang yang datang dengan kepahitan, orang-orang yang datang dengan kekecewaan, orang-orang yang belum beres dengan masa lalu. Saya mau katakan, kalau ini tidak dikonselingkan di posisi yang tepat, dalam satu kesempatan yang baik, ini akan membuat pergaulan rusak sebenarnya. Kita tidak mengomentari politik, saya tidak mengomentari tentang keadaan secara demografi kehidupan sosial. Lihat sekarang, banyak orang jatuh karena pergaulan yang salah. Bahkan pejabat sekali, ketika salah memilih partner, hidupnya mengalami kontraproduktif atas kehidupan. Sekali lagi, kunci yang kedua, country made, pembentukan oleh lingkungan. Be careful with dengan pergaulanmu, hati-hati dengan persahabatanmu. Bangunlah semua persahabatan didasari dengan apa? Iman, pengharapan kepada Tuhan. Kalau engkau mengenal sahabatmu membawa engkau dalam celaka, tinggalin. Bahkan saya berani berkata demikian. Kalau engkau ada dalam ministry, kalau engkau ada dalam persekutuan doa, engkau ada dalam gereja, tapi gereja pemimpin ataupun persekutuan yang engkau ikuti, yang engkau hadiri, justru tidak membuat imanmu tumbuh, justru tidak membuat imanmu berkembang, tinggalkan. Cari tempat yang membuat saudara berkembang. Karena hidup ini, roh kita perlu ditaburi dengan hal-hal yang baik, kebenaran yang luar biasa. Amen. Yang ketiga sekarang, coba lihat, itu ada, saya mencatat, ada pembentukan atau proses yang namanya self-made, atau karena usaha sendiri, bangkit dari kegagalan. Saya banyak mengalami kegagalan di masa lalu. Saya banyak mengalami hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Tetapi saya punya keinginan untuk bangkit. Punya keinginan untuk apa? Untuk meraih satu kesempatan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehebat apapun nasihat yang Anda terima, sehebat apapun jalan keluar yang diberikan kepada saudara, kalau Anda tidak eksekusi dalam diri Anda, dan Anda tidak berusaha bangkit dari kegagalan, maafkan saya, keberhasilan tidak berpihak. Setuju dengan ini? Banyak orang mengasihi dirinya berlebihan seolah-olah diri paling menderita dan tidak bangkit-bangkit. Hidupnya sama, muter saja di sini. Muter saja, kayak orang hanya dari treadmill. Sepertinya lari padahal jalan di tepi. Harusnya kita mengalami grow dalam iman, mengalami grow dalam pemikiran, mengalami grow dalam apa? Dalam pengharapan. Saya ajak saudara hari-hari ini, raih mimpi-mimpimu yang selaras dengan kehendak Tuhan. Raih kehidupanmu yang lebih baik daripada hari yang sudah lewat. Dan pastikan anak-anakmu, mantu dan cucumu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipersiapkan berkat, bahkan masa depan mereka aman di tangan Tuhan. Jadi yang ketiga ada self-made. Ada perubahan karena apa? Kehendak kita sendiri. Betul? Musa ketika disuruh Tuhan sempat argue dengan Tuhan. Why me, God? Kenapa aku, Tuhan? Aku tidak bisa bicara. Aku gagu. Aku tidak punya apa-apa. Yang ada padaku hanya tongkat. Tuhan bilang apa? Yang ada padamu aku akan pakai sebagai alat kemuliaan. So we are. Apa yang ada padamu? Ketika sikapmu benar, engkau mau dibentuk, engkau mau diproses, engkau mau dibawa naik tinggi, percayalah apa yang ada padamu bisa dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Wah, Debbie sudah bergabung, puji Tuhan. Haleluya. Dari tadi sebenarnya saya baru sapa aja. Haleluya. Saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus. Keputusasaan membuat pembentukan self-made atau pembentukan dari sendiri itu tidak menjadi maksimal. Ketakutan yang tanpa alasan itu juga membuat pembentukan saudara tidak maksimal. Nah, sekarang saya ajak saudara untuk koreksi. Saya ajak saudara untuk melihat diri kita sendiri. Kenali dirimu dengan baik. Kalau engkau sering mengeluh, engkau sering putus asa, engkau sering mengasihi dirimu berlebihan, berarti engkau tidak berhasil dalam proses pembentukan yang karena diri kita sendiri.
Yang setuju dan paham katakan amin. Yang setuju dan paham katakan haleluya, puji Tuhan. Tetapi ada yang terakhir, saudara dikasih Tuhan, pembentukan yang sifatnya master making. Pembentukan oleh Allah. Kepada siapa? Person by person. Oh, terima kasih Ibu Yunike. Tadi namanya saya sebut ibu daripada Timothy. Ada pembentukan yang disebut master make atau pembentukan oleh Allah. Yang pertama melalui apa? Melalui firman-Nya. Setiap saudara termasuk saya hamba Tuhan, siapapun Anda, apapun jabatan Anda di gereja, dengar baik. Firman itu berlaku bukan hanya untuk jemaat, tetapi buat yang menyampaikan, buat kita, buat semua orang tanpa terkecuali. Jangan dikira seorang pendeta kebal dengan pelanggaran, kebal dengan dosa. Enggak. Firman itu berlaku buat hamba Tuhan. Firman itu berlaku buat semua orang. Dan orang harus mau dan siap ditegur oleh firman itu. Karena saya pernah temuin, saudara. Ada orang bilang begini, saya nggak suka Pak firmannya. Saya suka aja firman ini. Ini ayat emas. Menurut saya, kalau kita adalah anak Tuhan yang real, betul-betul mengerti Tuhan, semua firman adalah ayat emas. Karena itulah perkataan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita nggak bisa milih-milih ayat berkat. Kita nggak bisa milih-milih ayat sukacita. Kita hanya bisa milih-milih ayat yang sifatnya adalah mendatangkan hanya untuk menghibur kita. Tidak. Tapi ayat-ayat yang mengampuni, melupakan, memaafkan, memberi seolah-olah diposisikan nomor sekian. Buat saya itu adalah bukan proses pembentukan. Tapi justru firman Tuhan adalah peneguran buat kita. Memproses kita, membentuk kita. Siapapun kita, mau hamba Tuhan, maupun jemaat, mau pelayan Tuhan yang lainnya, dengar baik. Firman akan memurnikan pelayanan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan, glory Jesus. Haleluya. Oh ya. Yang kedua, pembentukan bisa melalui apa? Melalui Roh Kudus. Roh yang kudus, roh yang halus, roh yang hebat. Roh yang Tuhan itu sendiri sering mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mencoba untuk berbuat jahat. Hati kita pun sebenarnya sudah bertentangan. Sebenarnya sesungguhnya kepekaan kita ditentukan daripada mendengar suara Roh Kudus. Berapa banyak orang Kristen menulikan telinganya, sehingga yang muncul adalah kejahatan dan pelanggaran. Malam hari ini saya ingatkan, proses pembentukan bisa melalui daripada Roh Allah. Ikuti perkataan saya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu daripada teguran-teguran Roh Allah. Yang ketiga, saudaraku, ini masih master making, yaitu pembentukan daripada Allah melalui masalah-masalah dan cobaan. Ingat loh ya, yang saya kategorikan di sini masalah yang terjadi bukan karena Anda mencari masalah, tetapi masalah yang terjadi karena apa? Memang terjadi atas kehidupan kita, bukan karena kita menentang kehendak Tuhan. Dan saya percaya, begitu yakin, setiap masalah yang kita hadapi tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Tidak akan pernah kita mengalami masalah melebihi kapasitas kita, kecuali kita mencari-cari masalah, kecuali kita memang sedang menantang masalah. Betul tidak? Karena di balik masalah ada penyertaan Tuhan. Di balik masalah adalah apa? Ada pembentukan Tuhan. Yuk, ayat penutup. Saya minta buka sebentar Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Lihat baik-baik pesan Rasul Paulus buat jemaat di Roma dan buat kita semuanya dimanapun Anda berada. Lihat Roma 8 ayat 28. Ini adalah proses pembentukan. Biar kita mengerti setiap agenda ilahi. Setiap draft yang dibuat Tuhan atas kita. Itu luar biasa. Roma 8 ayat 28. Sudah ada Roma 8 ayat 28. Wow, ini tiba-tiba ini apa namanya? iPad saya. Boleh dibantu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang
Oh, belum muncul. Maaf, saya ada kesulitan dengan Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Segala sesuatu Allah turut bekerja. Segala perkara ada di dalamnya. Tapi siapa yang berani mengklaim ayat ini dengan murni, dengan sungguh? Saya lanjutkan pembacaan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara kasih garis bawahi. Ada yang mengasihi Dia. Jadi kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, jangan bilang kita tahu sekarang. Konsepnya adalah kita mengasihi Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita percaya apa yang Tuhan itu baik, makanya kita berani berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, proses, pembentukan, masalah, air mata, badai kehidupan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya yakinkan saudara malam hari ini, kalau saudara yakin bahwa Anda mengasihi Tuhan, apa yang terjadi atas hidupmu akan mendatangkan kebaikan atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini bukan orang yang mencari-cari masalah, orang menyadari, orang yang mengimani bahwa proses pembentukan masalah yang terjadi di depan hidupnya, yang terjadi atas keluarganya, yang terjadi atas pelayanannya, percayalah ada rencana Tuhan di balik itu semua. Oleh sebab itu, kalau boleh saya tarik kesimpulan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah gantikan Tuhan. Engkau yang sukses, engkau yang hebat, engkau yang luar biasa mungkin secara dunia. Sekali lagi, segala sesuatunya itu berasal daripada Tuhan. Hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati dengan lingkungan yang tidak membawa engkau mendekat kepada Tuhan. Hati-hati dengan pembisik-pembisik yang kadang membuat kita jauh daripada Tuhan. Betul tidak? Hati-hati dengan orang sekitarmu yang mulai menyimpang, yang mulai menarik-narik engkau mencari kegiatan lain. Pada itu jamnya engkau ibadah dalam persekutuan doamu, itu jam ibadah mungkin melalui Zoom mesbah doa, mungkin itu adalah jam ibadah di mana engkau harus mengikuti satu ibadah rutin dalam gereja. Betul? Jadi tidak gampang sebenarnya kita mengatakan bahwa proses ini datang daripada Tuhan. Proses itu diizinkan Tuhan terjadi kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari sahabatku, dalam live Facebook malam hari ini tetap semangat dalam Tuhan, bergairah di dalam Tuhan. Percayalah, sekali lagi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Allah yang berfirman adalah Allah yang bertanggung jawab dengan firman. Allah yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji-janji firman. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Saya berdoa malam hari ini firman yang kita bahas dalam Back to the Bible ini membuat Anda semakin menyadari perlunya kita berserah, berseru, berdoa hanya kepada Tuhan. Amen. Kita semakin yakin bahwa apa? Hidup ini menjadi indah ketika kita mengerti setiap rencana Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab bagi Dia yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan, itu terjadi atas setiap kita. Bapa, terima kasih. Malam hari ini telah Kau sampaikan isi hatimu dalam program Back to the Bible FB Live malam hari ini. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan menegur kami melalui firman. Kami bersyukur bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur bahwasanya Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan kami jalan keluar, jawaban, kelegaan, bahkan sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Engkau lihat setiap kami yang ikut live malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami gunakan kuasa daripada Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan,
yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Bahkan kami yang lemah, bahkan dilemahkan oleh masalah, dilemahkan oleh kekhawatiran, malam hari ini kami bangkit. Buat proses itu kami nikmati untuk melihat Allah yang bekerja, dan kami akan melihat hasil di mana Allah bekerja dalam segala perkara. Lawat kami Tuhan, lawat rumah tangga kami masing-masing. Biarlah generasi kami adalah generasi yang takut akan Tuhan. Biarlah anak cucu mantu kami adalah orang-orang yang senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami mau menjadi teladan, kami mau menjadi suratan terbuka, kami mau memberikan value yang positif buat generasi kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami akan bawa persembahan kami yang akan kami bawa ke tempat di mana kami beribadah. Yesus, kuduskan. Biarlah apa yang kami bawa layak untuk Engkau terima sebagai ungkapan dan ucapan syukur kami kepada. Terima kasih Tuhan buat wifi, buat jaringan, buat segala sesuatunya yang boleh kami nikmati dalam teknologi ini. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami mengakhirinya, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa limpah atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan saya dalam Back to the Bible. Jangan lupa setiap jam 4.56 pagi waktu Indonesia, kami ada renungan melalui YouTube channel EOM. Renungan pagi hanya 5 menit, sekitar 5 menit. Silakan Bapak Ibu nikmati. Kita awali hidup ini dengan mencari Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang bergabung dari luar pulau maupun dari luar negeri, terutama dari Amerika. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.